ngapain maghrib berarti? Iya. Hai Ajiganers, kembali lagi bersama aku Heretsu dan juga Kang Sarip. Halo. Kali ini ada di segmen yang berbeda. Kali ini kita punya segmen baru, yaitu curhatan horor. Yaitu gimana ada curhatan horor dari kalian yang punya masalah tentang spiritual dan bisa mengirimkan email ke Ramen Jigana ya. Nanti kita bacain dan mungkin kita bakal ulas ya Kang ya. Betul. Nah, berbeda dengan segmen asupan horor, di sana nanti bakalan aku dan sama Kak Fani yang mereaction video penampakan hantu. Tapi sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel ini. Ini dari Ade Anwar. Apakah saya kena guna-guna? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Subang, Desa Kihiyang. Salam kenal Kang Retsu, Kang Sarip dan Tefani. Salam kenal. Izin kirim foto diri saya. Kemarin sempat bertemu dengan orang Sukabumi, tidak sengaja karena satu profesi kerjaannya. Cuman dia mungkin orang yang bisa dan paham dalam hal gaib. Karena dia bilang saya seperti ada yang mau ngeluluhin biar nurut katanya. Dan gagal terus, mungkin sampai 5 kali nyoba ke badan saya. Gagal terus. Katanya masih penasaran sama diri saya, badannya ada apanya katanya. Padahal saya nggak punya musuh kalau untuk pekerjaan. Apakah itu dari keluarga saya sendiri? Yang saya rasa ada sosok kakek-kakek suka datang ke mimpi dan juga sosok perempuan yang suka ngingatin saya berwudu, mungkin nyuruh sholat. Kadang aneh juga, sering mimpi suka ada yang datang tapi keseringannya minta tolong ke saya. Seperti siluman buaya, minta tolong dikembalikan mustikanya ini di Belitung, Tanjung Pandan. Pernah juga mimpi ada kera putih minta tolong bebaskan sosok perempuan yang ditawan entah daerah mana pesisir laut. Ada gua katanya. Oke. Dia banyak ini ya, mimpinya bagus-bagus. Mimpinya bisa jadi siluman ya. Bisa jadi cerita nih, bagus. Iya. Cerpen. Bisa bikin film horor ya. Boleh kita cek. Ini dia sedang bekerja, ketemu orang Sukabumi ya. Ya. Dan dia tahu gitu kan, ini kata orang Sukabumi berarti ya Kang ya. Betul. Dia di tubuh kamu tuh ada apa gitu. Soalnya ada yang mau ngirim 5 kali sampai gagal gitu ya. Ingin meluluhkan, berarti dia belum nikah dong. Atau meluluhkan tentang bisa. apa? Udah nikah juga bisa Kang. Kadang-kadang si cewek ingin meluluhkan cowoknya ada. Suaminya gitu ingin supaya tunduk ada. Karena mungkin suaminya terlalu bangor gitu. Suka ada juga sih itu. Terus emang ada sesuatu gitu di tubuhnya Kang? Ini kalau saya perhatikan si bapaknya juga tidak kosong-kosong amat ya. Dia juga berspiritual gitu ya kalau saya perhatikan. Tapi yang jelas dari segi mimpi-mimpi itu, kalau kita tidak punya guru yang pas, lebih baik di skip aja, anggap aja itu adalah kembang tidur. Oke. Karena kalau kita menganggapnya itu ilafat, takutnya itu datangnya dari setan, bukan dari karomah, betul. Dan ini kalau saya perhatikan batinnya agak mulai terbuka. Ya ini mah bukan kiriman sih kalau saya perhatikan, tapi lebih ke dirinya sendiri yang berspiritual, tapi dia sendiri bingung Kang. Makanya butuh guru itu ketika ada hal seperti itu gitu ya, di luar nalar kita sharing ke guru, nanti guru ngasih tahu bahwa ini seperti itu. Oke, jadi jangan terlalu dianggap lah intinya ya. Betul, itu mimpi aja, anggap kembang tidur aja kalau untuk saat ini. Tapi kalau punya guru, sharingkan ke guru mimpinya gitu ya. Siapa tahu itu mimpi suatu petunjuk gitu kan. Petunjuk ya. Betul. Ini dari Ramdan Exal. Kuku maung, taring babi saya, lupa, dan juga batu akik. Apakah benda pusaka yang dititipkan oleh abah saya itu masih ada energinya atau harus saya bertirakat lagi untuk mengembalikan energinya? Banyak benda pusaka peninggalan dari almarhum, cuma 2 yang diberikan kepada saya. Sebagian lagi taring maung, kulit bulu elang, keris itu dikubur sama uak anak kedua dari abah saya, karena kata orang yang bisa ke hal tersebut, abah saya punya ilmu kejayaan semasa hidupnya dan pas sakit sebelum meninggal harus dijauhkan. Ini batu akik, bulu maung, iya emang taring, ada taring babi nih. Taring babi. Tapi yang lainnya masih banyak ya katanya dan harus dijauhkan. Apakah sekarang masih ada energinya? Karena dulu ini punya kakek yang dulunya punya kejayaan katanya. Iya siap. Ini dari segi cerita kemungkinan panjang gitu ya. Dari kakek berarti dari kakek ke ayah terus ke kamu cucu berarti. Betul. Ya. Nah ini kurun waktu panjang sekali dan saya perhatikan taring babinya ini bersih. Ya kalau saya juga pecinta taring gitu ya, tahu taring yang baru dan taring yang sudah lama. Kalau taring yang sudah lama itu ada tanda-tanda lah saya tahu. Tapi ini taring baru. Taring baru kemungkinan ini baru setahun diambil dari babinya gitu. Terus kalau dari segi batu ini ada foto yang single ya. Nah ini Ini kalau dari batu saya perhatikan bukan batu natural juga.
Bikinan berarti ya? Ya ini bikinan kayak sekarang ada yang kayak kaca, obsidian dan lain sebagainya gitu. Nah ini kalau dari segi hodam nyaris tidak ada gitu ya. Kalau Karena dari bukan batu. alami juga mungkin Ya. ya. Kalau yang biru gini biasanya batu raja namanya tuh batu naturalnya. Tapi kalau ini saya perhatikan bukan asli. Cuman kalau kamu was-was, coba aja cek ke gemstone tuh. Ada pengecekan permata. Sertifikat itu kan ya? Ya itu pasti ini bukan batu asli. Terus nih segi taring juga ini biasa saja. Jadi tidak ada hodam di dalamnya. Ini taring babi biasa aja yang diambil dari babi hutan gitu ya. Nah, ini memang babi liar, babi hutan. Liar, ya. Asli gitu kalau taring Asli. ya. Cuman untuk kurun waktu ini Masih baru ya. baru lah kalau saya perhatikan betul. Ini dari Irawan. Oke. Assalamualaikum Kak Mbak Fani dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya dari Lombok. Saya mau tanya apakah ada sosok astral di kebun saya? Karena setiap saya bawa anak pulang dari kebun itu selalu merasakan sakit pinggang. Oh. Jelasnya bang, saya kan kayaknya di kebunnya kerja ya, jadi encok mungkin ya. Tapi kok nyalahin astral? Tapi nggak tahu sih memang apakah emang ada astral gitu ya. Oke. Di kebunnya. Mau nggak sakit pinggang gimana? Jadi ini terjal ya. Betul. Jalanannya kayak ibaratnya di Tegal ya kalau di Sunda. Ya, Tanah Serang atau Tegal gitu. Tegal. Oke. Dia sehari-hari ke kebun itu sih Kang kayaknya, dan mungkin aneh aja, mungkin dia selalu merasakan sakit pinggang gitu kan. Betul. Mungkin nyangkul kan. Ya kenapa setiap saya bawa anak pulang dari kebun suka sakit pinggang ya? Nggak Mungkin tahu digendong ya. Ya nggak tahu anaknya kecil atau Gede. yang sakit pinggangnya itu anaknya atau si bapaknya ya? Si bapaknya Oh, sih. si bapaknya gitu ya. Oke. Oke, kalau saya perhatikan dari kebunnya, jika ditanyakan ada astral, jelas ada ya. Cuma basisnya ini astral yang normal-normal aja di kebun gitu. Jadi tidak negatif dan tidak positif juga. Jadi kalau misalkan tidak diganggu ya tidak mengganggu juga gitu. Oke. Jadi kalau untuk saya perhatikan di kebun ini netral, astral biasa saja. Untuk si bapaknya kenapa setiap pulang tuh sakit pinggang, mungkin ada beberapa faktor karena sudah kerja kali ya. Iya, jadi banyakin air minum putih aja. Tapi sambil duduk tuh biar ke netral ke pinggang gitu, ke hati gitu. Jadi banyakin air minum aja buat si bapaknya. Untuk astral sih normal-normal aja di kebun itu. Oke. Wih. Ini dari Sinta Sukmawati. Assalamualaikum Kak Heresu Kapani dan juga Kang Sari. Waalaikumsalam. Saya Sinta dari Garut. Wow. Jadi ceritanya begini, mertua saya sakit susah makan dan minum sudah 2 bulan lamanya. Pernah sempat juga dirawat di rumah sakit dan hasil diagnosanya mertua saya tidak punya penyakit apapun. Oke. Lalu mertua saya tanyakan orang pintar dan kata orang pintar itu mertua saya kena santet dan itu adalah foto barang yang sudah dikeluarkan dari tubuh mertua saya. Apakah itu benar atau hanya penipuan? Ya. Ya aneh juga ya, kenapa kebanyakan rumah sakit kalau misalkan ada orang yang sakit suka ini mah gak kenapa-kenapa gitu kan. Ya. Padahal kalau misalkan makanya orang Indonesia rata-rata pergi berobat ke Malaysia, Singapura, tapi mereka tuh bisa menjelaskan gitu ya. Ya. Wow, barang-barang yang dikeluarkan dari tubuhnya maksudnya. Ya. Wah, ada Banyak banget ya. ada senok. Asli itu dari badannya dikeluarkan atau dikeluarkan dari mana? Mungkin dari rumah mungkin ya. Ya. Apakah ini penipuan atau asli emang ada sesuatu gitu kan? Di dunia spiritual juga pasti ada oknumnya. Jadi di setiap organisasi apapun itu pasti ada oknumnya ya. Kalau saya perhatikan ini bukan barang-barang yang keluar dari hal metafisik, tapi ini barang lahiriah aja. Kemungkinan besar ini menggunakan trik di dalamnya untuk mengeluarkan ini gitu. Tapi untuk ditanya apakah ada, memang ada gitu. Hal-hal seperti itu memang ada. Mohon maaf ya, adik saya juga seorang dokter. Jadi ketika ada pasien yang di luar nalar, ke medis juga suka merekomendasikan lebih baik diobati ke obat kampung gitu. Ya, tapi hati-hati gitu ya, kita mencari spiritual zaman sekarang karena kebanyakannya yang seperti itu. Nah ini saya perhatikan dari segi barang-barangnya aja baru tuh. Ya. Biasanya kalau misalkan paku yang keluar dari tubuh orang gitu, minimal dia itu berkarat atau udah terkikis gitu. Kalau ini kan masih baru-baru tuh, dilihat besi-besinya gitu ya. Terus batu apa tuh masih baru-baru, apalagi tuh sendokan ya. Ini dari Oyisam. Oke. Assalamualaikum Teh Fani Bang Nusi dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau mengirim video keponakan saya yang rewel terus. Ini memang keponakan saya dalam keadaan sakit batuk dan pilek, tapi kalau sakit itu rewelnya tidak terus-menerus. Sementara ini rewelnya terus-menerus. Oke.
Apakah relanya ada kaitannya dengan gangguan astral apa tidak? Terima kasih. Siap. Ngantuk ya. 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 Oke. Kenapa tidak langsung dikasih Mimi gitu kan ya? Padahal udah mau di itu buka-buka tadi. Ya, kalau Oke. misalkan baby ya, kita kalau nangis itu biasanya suka ngantuk, lapar. Pokoknya bahasanya tuh nangis gitu ya. Iya. Kalau mau ada apa-apa. Tapi biasanya ini nggak terus menerus katanya Kang. Hmm. Suka ada berhentinya atau nggak selama ini mungkin. Nah, apakah ada gangguan astralnya gitu? Iya. Kalau saya perhatikan dari segi bahasa tubuh ya, pertama dari astral gitu ya, dari hal metafisik saya perhatikan ini tidak ada hal metafisik yang mungkin mengganggu ke si bayinya gitu ya. Oke. Yang saya perhatikan dari bahasa tubuhnya dia kayak tidak nyaman di badan gitu. Oh. Coba di sana tuh ada paradi itu apa ya? Yang Dukun beranak. beranak ya. Gitu yang suka mijit-mijit bayi. Betul. Coba terapi dipijit aja di sana ke orang yang ahli di bidangnya gitu ya. Betul. Karena dari segi bahasa tubuh nih, Sakit badan ya. maaf ya, dari segi apa ya guys tuh? Gendong. Gendong ya, dari segi gendongnya aja ini udah kayak nggak nyaman. Kasihan ke bayinya, takutnya dia kalau kata orang Sunda dicengklak gitu. Ya, betul. Ya. Kata-kata suka dicengkak sih. Karena kalau udah dicengklak kayak gitu tuh, dia nangisnya tuh jarang ada air matanya gitu. Oh iya benar-benar. Ini Andika Permana. Assalamualaikum para host Rame Jigana. Waalaikumsalam. Saya Dika dari Bogor, ingin mengirimkan foto dan sedikit cerita. Jadi minggu lalu saya dan ibu saya sedang melakukan kerja bakti. Lalu ketika saya sedang membersihkan tas ibu saya yang jadul, saya menemukan benda ini. Tapi karena saya suka menonton Rame Jigana, jadi saya menjelaskan ke ibu saya kalau benda ini adalah raja yang fungsinya biasanya untuk rezeki, jodoh. Dan ketika saya menanyakan asal muasal benda ini, ibu bilang tidak tahu, tapi sebenarnya saya sendiri masih agak penasaran apakah benda ini beneran raja atau bukan. Siap. Si ibu ikutan kerja bakti. Bagus ya. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Aku tahu sih atas nama. Iya. Ya ini huruf-huruf ilmu huruf nih. Di tas ibunya berarti si anaknya curiga, tapi ibu nggak tahu sih katanya. Ya mungkin kalau orang tua sih jarang si pengertian tentang hal kayak gini ya. Biasanya biar nggak tahu aja mungkin. Biar nggak banyak tanya ya si anaknya. Betul. Ini kalau saya perhatikan dari segi rajahnya ini rajah buat penjagaannya. Jadi buat pagar goib, jaga diri. Tapi ada juga yang mungkin memusyrikan kepada benda seperti ini. Ada beberapa ya apa ya, bukan kalau kayak itu apa ya, oknum bukan mungkin ya. Iya, Berbeda pendapat mungkinnya. Oke. Ada yang berbeda pendapat dengan bilang bahwa ini tuh sumber kesyirikan atau kemusyrikan. Tapi ulama zaman dulu gitu ya bikin raja-raja seperti ini tidak sembarangan gitu. Jadi ada hasil tirakatnya dan lain sebagainya. Jadi memang ada beberapa yang setuju dan tidak setuju. Yang ditakutkan kita lebih percaya kepada benda daripada kepada Allah. Nah itu saja. Tapi kalau untuk bersyariat dari segi kekuatan dan energi secara spiritual ini ada untuk bahan penjagaan diri. penjagaan diri ya. Dari raja-rajanya ini raja penjagaan diri, ada Raja Sulaiman juga. Ya tetap ada Bismillahirrahmanirrahim, itu kan awalnya gitu ya. Ada apa itu kayak pedang Sayyidina Ali. Ya, pedang ya. Itu untuk penjagaan pagar goib. Tapi tetap semuanya dari Allah ya. Berarti si ibunya sering ada yang gangguin mungkin ya. Mungkin mungkin ya di keluarga tertentu mempercayai hal tersebut sehingga turun temurun mungkin. Oke. Nggak ada yang ganggu juga untuk jaga-jaga mungkin ya. Nah itu. Jadi sedia payung sebelum hujan lah istilahnya Oke. gitu. Ini dari Francisca Wulang. Oke. Selamat siang Kak, mau minta tolong dilihatkan apa ada sosok astral di sini. Ini aku udah videokan ketika aku olahraga sore. Kejadiannya setelah maghrib tanggal 24 Oktober 2024. Biasanya aku olahraga sampai selepas maghrib, tidak ada hal aneh. Ada yang bilang melihat Mbak Kunti di depan joglo. Ada pula yang bilang di depan aku ada sosok astral yang menemani. Olahraga terus ya. Apain maghrib berarti? Iya. Sampai maghrib sih dia olahraganya. Mungkin pulang kerja sih. Oh, ada yang gerak-gerak ya. Banyak yang gerak-geraknya.
Iya, gerak-gerak sendiri sih agak lumayan lama. Yang awal aja itu ada apanya sih? Ayunan ya, bergerak. Dan tempatnya juga kayak kotor banget ya, kayak bekas bakar-bakar taman angin yang tidak terurus. Iya, seperti itu. Tapi dia biasanya nggak ada gitu. Walaupun olahraga sampai maghrib juga biasanya nggak ada. Tapi sekarang ada yang kayak gini-gini nih. Gimana nih Kang? Ini kalau misalkan dibilang kayak trik kayak gitu ya, diayunin dulu terus dia video, itu juga bisa ya. Tapi kalau di sini saya perhatikan ini betul digerakkan oleh astral, dan ada beberapa astral juga. Jadi satu pergerakan ini astralnya tidak satu. Oke. Jadi mengumpul tuh. Cuman untuk perwujudan dia belum terjadi perwujudan, masih dalam bentuk energi ya. Dan ini asli astral, bukan si ibunya yang bikin gitu ya. Oke. Dan waktu maghrib itu kan emang waktunya keluar gitu kan ya, ibaratnya. Betul. Ya. Jadi waktu-waktunya dia eksis itu biasanya kalau siang jam 12 siang. Kalau antara matahari terbenam tuh biasanya eksis juga, terus tengah malam. Ya. Antara jam 12 malam sampai ke jam 3 pagi lah biasanya. Okay. Nah ini maghrib biasanya energinya luar biasa tuh. Pergantian matahari ke dan malam juga tuh. Hawanya juga kan beda maghrib itu ya. Betul. Oke, jika itu dia tadi kiriman curhatan horor dari kalian yang punya curhatan horor, bisa kirimkan ke email rame.cigan@gmail.com ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini. See you again.